Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk Anda semuanya dan semoga senantiasa ada kelancaran aktivitas, sukses berkah untuk Anda semua. Baik, sahabat sekalian, pagi ini saya sudah berada di Sanya ya Bun Bun ya. Jadi sini salah satu hotel yang kebetulan hotel kita tempati bintang 4 di Sanya ini. Jadi ada beberapa perjalanan yang insya Allah keliling pada hari ini di Hotel Sanya. Di Hotel Sanya ya Bulun ini ada kamar cukup banyak, ada beberapa tempat, ya ada beberapa tower gitu. Ini saya ada di tower D di lantai 3 di kamar D03. Oke, sahabat semuanya. Ketika saya turun dari bus dari airport Sanya dijemput semalam ya, jadi dini hari. Setelah itu masuk di hotel Sanya setelah urusan imigrasinya selesai ada 30 menit perjalanan dari airport kemari. Dan ketika menginjakkan pertama di lobi hotel ini, ternyata ada satu ukiran yang berada di lantai sebelum kita masuk, di step tangga sebelum kita masuk. Mind next step. Jadi, mind your step. Kira-kira apa yang dikatakan dia? Kalau kita di tempatnya Facebook, ketika membuka wall yang baru, selalu ada kalimat apa yang Anda pikirkan. Kalau ini yang kita lihat, hampir di setiap kita masuk di tower, setiap langkah, setiap ada selalu diingatkan kita dengan kalimat-kalimat itu. Apa kalimatnya? Ya, mind your step. Pikirkan langkah Anda kira-kira kalau dimaknai secara bebas. Dan ini merupakan motivasi luar biasa ketika seseorang kapanpun mau melangkah, mau keluar dari hotel ini, mau keluar dari lobi menuju jalan entah naik bus atau kemana, atau melakukan tour kemana saja, atau dari manapun ketika masuk di tempat ini, di hotel ini, ternyata langsung akan menemui kata seperti itu. Dan kalau dimaknai sangat dalam, menjadi sangat luar biasa. Teman-teman, sahabat semuanya. Kenapa kita harus selalu berpikir apa yang kita pikirkan di step selanjutnya? Kenapa kita harus berpikir di langkah setelahnya? Kenapa harus punya yang namanya planning? Sedangkan di dalam kehidupan kita ada satu hal yang tentunya kita tidak bisa merencanakan, tetapi hasilnya sesuai dengan yang namanya takdir. Atau ada irodat yang berlaku kepada kita. Jadi pada saat sekarang ini kita punya sebuah planning, sebuah rencana dan lain-lain, memang menjadi salah satu hal yang tentunya wajib untuk kita. Apa yang kita mau lakukan, kita harus punya rencana. Misalnya, pada saat sekarang ini saya masih berada di Hainan. Ini kalau di negara Cina di bagian yang selatan. Jadi kalau perjalanan lewat apa? Bukan perjalanan, penerbangan kira-kira 5 jam setengah sampai 6 jam lah ya kira-kira penerbangan dari Soekarno-Hatta sampai di kota ini, hanya selisih waktu kira-kira 1 jam kalau dengan waktu Indonesia bagian Barat, sehingga serasanya ya memang tidak begitu jauh. Ketika sampai di sini mau ngapain, mau apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, semuanya menggunakan pikiran, berpikir apa yang akan dilakukan. Artinya apa? Di sini ada mind your step. Saya berpikir ketika nanti akan jalan-jalan beberapa hari di Sanya ini, akan berjalan-jalan sampai dengan di beberapa taman, ada di pantai, ada di tempatnya membuat film-film dan lain-lain, itu karena sudah dipikirkan terlebih dahulu. Bahkan ketika belum membayangkan tempatnya, sudah memikirkan dari nama tempatnya, oh ini yang pernah dikunjungi, nanti dikunjungi lagi. Oh ini ada Sinlong, ada desa Bali, dulu seperti ini, sekarang setelah COVID seperti apa misalnya. Berarti ada yang memang dipikirkan. Di dalam bisnis, di dalam organisasi, dalam aktivitas kehidupan kita, selalu ada yang namanya berpikir tentang next step, berpikir tentang langkah kita, berpikir tentang apa yang mau kita lakukan. Juga ada perencanaan, ada kita mungkin pernah mengenal namanya PDCA, ada namanya plan do check action, pernah kita mungkin menggunakan berbagai macam activity plan, pernah menggunakan contingency plan, pernah menggunakan berbagai macam rencana kerja dan lain-lain, dan itu bahkan dalam sebuah lembaga, instansi, organisasi
menjadi acuan. Banyak sekali ketika organisasi menggunakan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan di sana selalu ada rencana-rencana kerja yang mau dilakukan. Mind your step. Pikirkan apa step berikutnya. Mind your talk. Apa yang akan disampaikan, apa yang dikatakan. Di pikiran inilah sebenarnya terletak sesuatu realita yang belum terbentuk dan itu menjadi salah satu rel untuk kita berjalan, berproses, mengikuti ujung akhir dari rel tersebut adalah tujuan kita. Dan tujuan kita tidak hanya satu tujuan. Sekarang ini punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan. Besok punya tujuan berbeda lagi. Besoknya punya tujuan berbeda lagi. Masing-masing punya rel yang akan kita lalui. Ada yang berjalan rel kita paralel, ada yang berjalan secara seri. Misalnya, suatu saat saya harus sampai dengan level misalnya selesai kuliah S3. Tapi harus dilalui dengan sebuah rel dari mulai SD, SMP, SLTA, kuliah S1, menyelesaikan S2, baru masuk di S3. Tidak bisa kita paralel. Saya masuk di S1 sekaligus masuk di S3. Karena apa? Itu berseri di dalam aktivitas kehidupan kita. Tapi banyak hal yang kita lakukan itu paralel untuk mencapai sukses kita. Kalau kita mau mencapai sekarang ini ternyata kita melakukan dengan paralel, ada beberapa pintu, beberapa jalanan, beberapa rel yang harus kita lalui menuju sukses. Ternyata kita pun bisa menciptakan rel kita, peta hidup kita, jalan untuk kita mencapai tujuan. Tujuan-tujuan yang paralel yang banyak sekali bisa kita raih, baik secara seri ataupun paralel. Dan di sini kita mulai berpikir mind your step. Kita berpikir apa step yang berikutnya. Kita berpikir apa step-step selanjutnya. Kita berpikir apa yang harus kita lakukan setelahnya. Sahabat Cuat Consulting NLP Smart Indonesia, menjadi kewajiban kita ketika membangun sebuah impian. Baik impian atau step-step berikutnya itu berada hanya di mind kita, di pikiran kita. Ataupun step yang berikutnya itu ada tertulis dengan sangat rinci, sangat detail. Dan yang terbaik memang kita menuliskannya karena kita diberikan sesuatu yang namanya nikmat lupa. Kalau dalam organisasi, di dalam sebuah lembaga, di perusahaan, sering saya memberikan kalau action plan dibuat harus sudah cukup lengkap sekali. Dari mulai tematik yang besar secara general apa yang mau dicapai, sampai dengan yang spesifik, yang detail terbagi menjadi sub-sub aktivitas. Apakah ini akan dilakukan oleh siapa, ada PIC-nya yang jelas, kapan waktunya menjadi juditnya, menjadi batasan-batasan yang sangat jelas, dan berikutnya masih ada apakah memerlukan budget, memerlukan biaya sehingga diperlukan anggaran biaya untuk mencapai tujuan atau melakukan aktivitas itu, dan yang selanjutnya apa ukuran tercapainya. Apabila tidak tercapai, kenapa ini tidak tercapai? Ada bagian penjelasan keterangan sehingga di dalam kita mind your step benar-benar kita tahu persis tentang waktunya. Siapa yang melakukan, tolak ukur keberhasilan seperti apa, biayanya seperti apa, progres harus seperti apa, dan apa yang menjadi indikator-indikator lainnya. Kalau itu semua cukup jelas dan itu bisa tercapai, insya Allah tujuan kita pun akan lebih mudah dicapai. Luar biasa sahabat, kalau kita sudah bisa membuat kerangka-kerangka rencana hidup dengan sangat baik, karena saya yakin kesuksesan akan lebih dekat dan mudah untuk dicapai ketika seluruh aktivitas kita memang sudah memiliki rel-rel perencanaan yang tepat. Salam sukses untuk Anda, saya hanya bisa berdoa untuk Anda, selalu sehat, selalu sukses, manfaat, barokah, dan Anda berlimpah ruah rezeki untuk Anda. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, sampai ketemu di video yang berikutnya, inspirasi. Hari ini dalam beberapa hari saya berada di kota Sanya, akan banyak sekali tentunya video-video inspirasi untuk Anda dan mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.